Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 25 Agustus 2023 dalam pekan biasa ke-20 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Frederick Suciadi, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk membuat hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan-Mu. Kami persembahkan hari ini dalam tuntunan Roh Kudus, agar Roh Kudus, Roh cinta kasih-Mu, mengajar kami dan mengingatkan kami akan semua ajaran cinta kasih Yesus, sehingga kami mampu menjalankan perintah-Mu, mewujudkan cinta kasih, kedamaian, dan sukacita. Semoga hari ini kami bisa membuat-Mu tersenyum, karena hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Rut, Bab 1, ayat 1, ayat 3-6, dilanjutkan ayat 14b sampai 16, dan ayat 22. Pada zaman para hakim, pernah terjadi kelaparan di tanah Israel. Maka pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, Elimelek namanya, beserta istrinya dan kedua orang anaknya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian meninggallah Elimelek, suami Naomi, sehingga Naomi tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya itu lalu mengambil wanita Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka tinggal di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah pula kedua anaknya, sehingga Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Kemudian berkemas-kemaslah ia dengan kedua menantunya, mau pulang meninggalkan daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. Orpa lalu mencium mertuanya, minta diri pulang ke rumahnya. Tetapi Rut tetap berpaut pada mertuanya. Berkatalah Naomi, "Iparmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada para dewanya. Pulanglah juga menyusul dia." Tetapi Rut menjawab, "Janganlah mendesak aku meninggalkan dikau dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ pula aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ pula aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut menantunya yang berbangsa Moab dan turut pulang. Dan mereka tiba di Betlehem pada permulaan musim panen jelai. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah
sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan untuk orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 22, ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan.
bakti pada Allah, cinta pada sesama. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Oma, opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, Anda tentu pernah mendengar nama Maximilianus Maria Kolbe, seorang santo abad ke-20 dan juga santo pelindung keluarga. Dalam laman Amoredio disebutkan Raymond Kolbe, nama kecil Maximilianus, memiliki sebagian darah Jerman, dan ia dilahirkan di Polandia pada tahun 1894, yang ketika itu Polandia masih menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Raymond bergabung dengan Ordo Fransiskan pada tahun 1907 dan memilih nama seperti kita mengenalnya sekarang, Maximilianus. Maximilianus amat mencintai panggilannya dan secara istimewa, ia mencintai Santa Perawan Maria. Maka ia menambahkan nama Maria pada namanya ketika ia mengucapkan Kaul Agung pada tahun 1914. Maximilianus mempergunakan media cetak agar Maria lebih dikenal luas. Bersama dengan teman-teman Fransiskannya, ia menerbitkan buletin yang terbit 2 bulan sekali yang segera saja tersebar dan dibaca orang di seluruh dunia. Maximilianus kemudian membangun sebuah biara besar di Polandia. Biara tersebut dinamainya Kota Immaculata. Pada tahun 1938, 800 biarawan Fransiskan tinggal serta berkarya di sana untuk mewartakan kasih sayang Maria. Kolbe juga membangun sebuah kota Immaculata di Nagasaki, Jepang, dan sebuah lagi dibangunnya di India. Ketika Nazi menyerbu kota Immaculata Polandia, pada tahun 1941, mereka menangkap Maximilianus Kolbe. Mereka menjatuhkan hukuman kerja paksa di Auschwitz. Maximilianus telah berada di kamp konsentrasi Auschwitz selama 3 bulan ketika seorang tahanan berhasil melarikan diri. Nazi kemudian menghukum tahanan yang tersisa oleh karena tahanan yang melarikan diri tersebut. Mereka memilih secara acak 10 orang tahanan untuk dihukum mati dalam bunker kelaparan. Seorang tahanan bernama Franciszek Gajonizek, pria yang telah menikah dan mempunyai keluarga, terpilih. Franciszek memohon dengan sangat agar diampuni demi anak-anaknya, namun para Nazi tak peduli. Maximilianus Kolbe yang tidak terpilih mendengar rengekannya dan hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk menolong Franciszek. Ia pun mengajukan diri untuk menggantikan Franciszek yang kemudian disetujui oleh Nazi. Kolbe dan 9 tahanan yang lain kemudian digiring masuk ke dalam bunker kelaparan. Mereka hidup tanpa makan ataupun air selama beberapa hari. Satu demi satu, mereka mati kelaparan. Saat pintu bunker dibuka, semua tahanan sudah mati kecuali Maximilianus Kolbe. Para Nazi kemudian memberikannya suatu suntikan karbolik asid untuk mempercepat kematiannya pada tanggal 14 Agustus 1941. Maximilianus Maria Kolbe dibeatifikasi pada 17 Oktober 1971 oleh Paus Paulus ke-6.
Ia dinyatakan sebagai seorang kudus dan martir cinta kasih oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1982. Bagi Yesus Kristus, saya siap menderita, bahkan lebih dari itu, kata Maximilianus Kolbe. Maximilianus berani menyatakan imannya dengan tindakan cinta dan pengorbanan. Ia menunjukkan bagaimana mengasihi Tuhan dan sesama. Oma, opa, ibu, bapak, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, saya yakin perikop dari Matius 22 ayat 24 sampai 40 sebagai bacaan Injil hari ini sangat akrab di telinga kita karena sering kita dengar. Dalam perikop itu terdapat dua perintah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama yang merupakan inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Konon, dari 613 aturan dalam Taurat, ada 365 larangan dan 248 perintah. Tuhan menciptakan manusia dengan kodrat untuk mengasihi. Karena tanpa kasih, manusia tidak dapat mencapai surga. Begitu pentingnya kasih, sehingga Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 14b. Dari ayat ini, kita dapat melihat bahwa untuk mendapatkan keselamatan, maka tidak ada cara lain kecuali mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama yang merupakan perintah Tuhan sendiri, sesungguhnya tidak terpisahkan. Dengan mengasihi Allah, kita mengasihi sesama. Dengan mengasihi sesama, kita mengasihi Allah. Rasul Yohanes menegaskan hal ini secara gamblang. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Kasih terhadap sesama mengkonkretkan kasih kita terhadap Allah. Sedangkan kasih terhadap Allah secara kokoh. Kasih terhadap sesama mengkonkretkan kasih kita terhadap Allah, sedangkan kasih terhadap Allah secara kokoh mendasari kasih kita kepada sesama. Oma, opa, ibu, bapak, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, Yesus menyebut 3 hal untuk mengasihi Allah, yaitu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Mengasihi Allah dengan segenap hati berarti kita bersedia memberikan segala sesuatu kepada Allah dengan penuh hormat dan menghargai Allah karena kerinduan akan persekutuan dengan Dia. Mengasihi dengan segenap jiwa berarti bersedia berkorban untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Seperti apa yang telah diteladankan Yesus dan Santo Maximilianus, mati demi manusia. Mengasihi dengan segenap akal budi artinya mengasihi dengan seluruh pikiran kita yang telah ditebus oleh Allah. Nah, harmoni antara hati, jiwa, akal budi membuat mengasihi Allah berjalan dengan seimbang.
Dari keseimbangan itu, dalam mengasihi Allah, akan mengalir sikap mengasihi sesama, yaitu seperti kita mengasihi diri sendiri, dan kita menjadi saluran kasih Allah bagi sesama. Belajar dari Santo Maximilianus Kolbe, kita memperoleh pesan berharga. Hidup yang dipenuhi kasih kepada Tuhan membuat kita mampu berbagi. Belajar dari Santo Maximilianus Maria Kolbe, kita memperoleh pesan berharga. Hidup yang dipenuhi kasih kepada Tuhan membuat kita mampu membagi kasih kita kepada sesama. Berani memberi diri dan menjadi berkat bagi sesama. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari ini Kau ajarkan kami 2 perintah-Mu, mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Kami menyadari bahwa hal itu tidak mudah kami lakukan. Untuk itu kami mohon, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami mampu melakukannya, karena kami menyadari hanya dengan rahmat-Mu yang terus menyertai kami untuk terus berani mengasihi. Sudilah menganugerahi kami rahmat kerahiman-Mu, agar kami memaklumi segala kelemahan sesama dan tetap mengasihi mereka. Tinggallah selalu dalam hati kami, karena hanya Engkaulah kekuatan dan perisai hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.